Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Bumi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Gisela Alvinka Navara dari kelas 12 MIPA 1 nomor urut 11. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percobaan korosi pada jarum pentul. Selamat menyaksikan. Wait. Sebelum melakukan percobaan, kalian tahu nggak sih korosi itu apa dan bagaimana proses terjadinya korosi? Bagi kalian yang belum tahu, yuk simak penjelasannya. Oke teman-teman, jadi korosi itu merupakan kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Kemudian pada umumnya korosi ini dapat terjadi pada besi. Proses korosi ini terjadi melalui reaksi redoks, di mana pada logam besi akan mengalami oksidasi sehingga akan menghasilkan ion Fe+ dan elektron. Setelah itu, elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas, sehingga akan menghasilkan OH-. Air tersebut akan bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH. Ion Fe2+ yang terbentuk pada anode akan teroksidasi membentuk Fe3+ yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi yang akan disebut dengan korosi. Oke, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu korosi dan bagaimana proses terjadinya korosi. Sekarang kita lanjut ke percobaan korosi. Pada percobaan korosi ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 buah jarum, 3 buah gelas plastik, 3 karet gelang, plastik bening ukuran 15 x 30 cm, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Setelah itu ada label, amplas, air matang, dan air mentah, dan yang terakhir ada garam. Untuk prosedur kerjanya, teman-teman bisa mengikuti setiap step yang ada di video ini. Di hari ke-0 ini, jarum pentul belum mengalami korosi. Pada hari pertama ini, terdapat sedikit jejak karat pada gelas air manta dan pada gelas air matang. Untuk di hari ketiga ini, pada wadah air mentah dan air matang sudah ada perubahan pada warna air menjadi keruh. Kemudian, pada wadah larutan garam baru terlihat sedikit jejak karat. Di hari ke-7 atau hari terakhir percobaan, pada wadah A atau air mentah terdapat jejak karat dan serbuk-serbuk karat pada dasar gelas, dan air berubah menjadi keruh atau coklat tua. Kemudian, pada wadah B atau air matang terdapat sedikit jejak karat dan sedikit serbuk karat pada dasar gelas, dan air berubah menjadi keruh atau coklat muda. Dan yang terakhir, pada wadah C atau larutan garam terdapat sangat sedikit jejak karat pada dasar wadah dan air berubah menjadi keruh, tetapi tidak sekeruh seperti pada air mentah dan air matang. Di sini ada sedikit cuplikan video hasil praktikum korosi pada jarum pentul. Kesimpulan yang bisa saya peroleh dari praktikum korosi ini, yang pertama, pada percobaan korosi terhadap jarum pentul memiliki tingkat korosi yang berbeda-beda pada setiap wadah. Tingkat korosi jarum pentul dari yang perubahannya paling signifikan ada pada gelas air mentah, yang kedua ada air matang, dan yang ketiga larutan garam. Kesimpulan yang kedua, pada wadah air mentah dan air matang terdapat jejak karat dan sedikit serbuk karat, sedangkan pada wadah larutan garam hanya ada sedikit jejak karat. Kesimpulan yang ketiga, jenis sampel yang digunakan pada percobaan praktikum ini mempengaruhi jangka waktu, warna air, dan tingkat terjadinya korosi pada jarum pentul. Kesimpulan yang keempat, warna air setelah jarum pentul mengalami korosi berubah menjadi warna keruh. Pada wadah air mentah, airnya berubah menjadi warna coklat tua. Pada wadah air matang, air juga berubah menjadi keruh dan warnanya sedikit coklat muda. Sedangkan pada wadah larutan garam hanya keruh dan sedikit menjadi kecoklatan.
Sekian video percobaan korosi pada jarum pentul dari saya. Jika ada kekurangan dalam video ini atau kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih.